Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama kita melihat beberapa informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas, dan di antaranya di sini ada satu penjelasan yang membahas terkait dengan ada 9 update terkini mengenai situasi di Gaza. Lebih lanjut Bapak Ibu semua, dikatakan bahwa hingga kini militer Israel masih memperluas serangan daratnya di Gaza. Bahkan dalam informasi terbaru juga dikatakan tank Israel dikabarkan kini sudah bergerak maju menuju pusat kota Khan Younis. Nah, Bapak Ibu semua, ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanannya yaitu Yoav Gallant, bahwa mereka usai gencatan senjata ini akan kembali melakukan serangan kepada Hamas, dan itu dilakukan dengan kekuatan penuh, dan tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi sebagai pembalasan atas serangan Hamas yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober. Berarti ini sudah 2 bulan yang lalu ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian mari kita lihat ya, ada beberapa informasi di sini dikabarkan juga bahwa ini korban sudah mencapai 16.000. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya salah satu alasan kenapa saya senang sekali menyampaikan dan berharap bahwa agar situasi ataupun agar kondisi di sana segera kembali membaik ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa situasi ini ya pada umumnya yang menjadi korbannya adalah masyarakat biasa, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza. Namun begini kawan-kawan, ada satu hal sebenarnya yang bagus sekali ya untuk didiskusikan, adalah ketika ada orang-orang yang beberapa waktu belakangan mereka muncul ke publik dan kemudian berseru ya, menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan dan kemudian meminta agar Israel juga menghentikan serangannya. Tetapi pada waktu yang bersamaan ya, mereka bahkan ya ada yang mendoakan Israel ini untuk dibinasakan, dilenyapkan, dan di satu sisi mereka juga semangat menyampaikan seruan dan keprihatinan terhadap kemanusiaan. Mereka mengecam Israel, tetapi Bapak Ibu semua ya, mereka juga mengharapkan agar Israel ini dilenyapkan dari muka bumi ya. Jadi mereka menyuarakan prihatin terhadap kemanusiaan ya, mereka menyuarakan agar adanya perdamaian. Tetapi ya, kalau perdamaian itu benar-benar disuarakan kawan-kawan ya, maka harusnya itu jangan disertai dengan doa-doa untuk melenyapkan Israel. Karena begini ya, Bapak Ibu semua, memang situasi di sana telah memunculkan beragam opini, beragam reaksi ya di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya mau sampaikan satu hal, bahwa kalau saya melihatnya ya, situasi yang sedang terjadi di sana sebenarnya solusi utamanya bukan tentang berpihak kepada siapa, bukan tentang mengecam siapa, tetapi bagaimana caranya agar masyarakat ini, agar situasi ini benar-benar berhenti. Karena tidak mungkin Israel akan berhenti menyerang ya, sedangkan ya ada seruan agar mereka dilenyapkan, agar mereka di bumi hanguskan. Ya, coba bayangkan ya kawan-kawan dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ada di posisi Israel ya, lalu kemudian ada pihak lain yang menyerukan bahwa oh, Israel harus berhenti menyerang, tetapi ya ada yang kemudian menginginkan agar mereka ini di bumi hanguskan ataupun dilenyapkan. Ya kan tentu tidak mungkin kan akan berdiam diri sambil menunggu, oh tunggu nanti dilenyapkan ataupun di bumi hanguskan. Pasti tidak Bapak Ibu ya. Yang dilakukan adalah melakukan tindakan preventif ya, ataupun tindakan pencegahan ya. Jadi memang kawan-kawan semua, lagi-lagi ini kembali ya kepada masing-masing. Tentu tiap orang punya cara pandang, tentu tiap orang punya sudut sudut pandang dalam menilai situasi seperti ini. Tapi kalau saya melihatnya seperti itu ya, demi apa? Demi masyarakat yang tidak bersalah, demi warga sipil yang tidak terlibat dalam situasi yang seperti ini ya. Lalu kemudian kawan-kawan, ternyata serangan itu tidak hanya dilakukan di Khan Younis ya, tetapi juga di sini bahwa ya Israel juga menyerang di tepi barat. Nah, ini seperti serangan pengepungan kawan-kawan ya. Lalu kemudian di sini katakan bahwa serangan Israel juga tak hanya di Gaza ya, melainkan juga di tepi barat ya. Pasukan Israel juga dikabarkan telah menggerebek ya sebuah kamp pengungsi di Balata di kota Nablus. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya ini benar-benar mencekam sekali ya. Lalu kemudian juga Bapak Ibu semua ya, di sini dikatakan bahwa pihak dari militer Israel juga sebut ya, serang 250 sasaran Gaza sehari. Nah, ini bukan main-main Bapak Ibu ya. Memang Israel ini kalau kita perhatikan ya, mereka sudah sangat marah sekali terkait dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak Hamas beberapa waktu belakangan, dan itu terbukti kawan-kawannya di tengah-tengah ramainya pembahasan ataupun kemudian kecaman terhadap mereka, seperti yang mereka tidak peduli ya terkait dengan itu. Dan bahkan kawan-kawannya ini sebenarnya juga menarik ya, karena beberapa waktu yang lalu ketika pihak Israel bersedia ataupun menerima gencatan senjata yang mediatornya adalah dari pihak Qatar ya, kan ini muncul Bapak Ibu ya, bahkan ini bukan hanya
ada di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia, tapi di beberapa pemimpin yang lain pun juga mengatakan bahwa dengan Israel menerima dan bersedia melakukan gencatan senjata, ini berarti kekalahan telak katanya bagi Israel. Loh, ya, kalau Israel itu benar kalah telak ya, tidak mungkin mereka akan melakukan serangan kembali. Dan bahkan beberapa hari yang lalu kawan-kawan ya, Bapak Ibu juga bisa melihatnya di sesi kita sebelumnya, saya ada share ya satu penjelasan dari jubirnya Hamas ya, yang bahkan mengharapkan ya agar AS ikut serta ya untuk kemudian mewujudkan situasi ataupun tercapainya gencatan senjata yang berkelanjutan kawan-kawannya ya. Jadi banyak sekali pihak yang memang mengharapkan agar gencatan senjata ini benar-benar diperpanjang ya ataupun benar-benar berlangsung dalam waktu yang panjang ya. Tapi Israel tidak mau kawan-kawannya. Ya, nah ini saya tentu mengharapkan ya agar situasi di sana kembali kondusif kawan-kawan. Tetapi ini sekaligus menjadi sebuah jawaban sebenarnya bagi mereka yang selama ini ya semangat sekali bicara ke publik bahwa Israel sudah kalah telak, Hamas yang menang ya. Nah, sekarang situasinya bagaimana teman-teman ya? Jadi jauh berbeda sekali. Itu sebabnya sebenarnya kadang-kadang saya heran juga ya, kenapa orang-orang itu membuat pernyataan-pernyataan yang seperti itu ya. Ya, kan kalau hal seperti itu disampaikan Bapak Ibu ya, kan tentu Israel ya, kita ada di di era digital seperti ini ya, setiap informasi kan dari berbagai manapun ya, penjuru dunia kan bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kemudian itu dianggap mereka sudah kalah, ya, akhirnya justru yang terjadi hari-hari ini mereka tidak mau lagi gencatan senjata dan mereka lebih menginginkan untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Ya, mana orang-orang yang katanya Israel sudah kalah? Mana orang-orang yang katanya Hamas menang ya? Nah, ini sekarang bagaimana coba Bapak Ibu ya? Itulah ya, makanya saya bilang ini opini-opini yang sebenarnya kurang bagus ya untuk mewujudkan tercapainya situasi kondusif ataupun situasi damai di sana ya. Karena satu pihak ditinggikan, satu pihak diskreditkan kawan-kawan. Nah, itu yang tidak bagus ya. Tapi itulah ya, masing-masing memang pada akhirnya kembali kepada ya tiap-tiap kita. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, saya mau bagikan beberapa informasi terbarunya ya. Di sini juga ada pembahasan terkait dengan Israel ya, katanya tangkap kawan-kawannya, tangkap jubir Hamas ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Israel tangkap juru bicara Hamas di tepi barat ya. Nah, ini kawan-kawannya seperti yang ada di sini. Ini beberapa informasi teman-teman, dan juga ada ada beberapa lagi itu mengenai pihak dari Israel ini sudah tangkap ya lebih dari ini. Bahkan tadi saya lihat kawan-kawannya ini sudah tangkapnya itu 1.000 ya, 1.300 dikatakan tadi. Ntar ya, Israel tangkap ya, sebentar teman, 1.300 ya, 300 Hamas. Oke, sebentar teman. Nah, ini dia ya teman-teman ya, 1.300 lebih warga di Gaza Israel ya. Oke, bukan itu kawan-kawannya, tadi ada saya lihat itu satu artikel yang membahas itu kawan-kawannya. Oke, kok nggak muncul lagi ya? Tadi saya lupa share ya, supaya bisa kita lihat sama-sama teman-teman ya. Tadi itu salah satu saya juga tadi lihat, oh ternyata karena waktu yang lalu tuh kan, saya lihat tuh informasinya kan 1.200 ya. Tetapi ada tadi penjelasan lagi yang menguraikan ataupun membahas bahwa yang kemudian ditangkap itu sudah mencapai 1.300 ya. Nah, apakah itu benar atau bagaimana kawan-kawan? Tapi itulah ya, karena ini kan di ruang publik ini banyak sekali ya informasi-informasi terbaru yang memang memerlukan dan membuat kita juga mesti berwaspada kawan-kawan. Jadi saya di sini ya coba share-share kepada kita semua atau bagikan, tetapi mari bersama-sama saling melengkapi di kolom komentar yang tersedia untuk kita bisa berbagi informasi. Tentu Bapak Ibu ya, bukan untuk membuat suasana agar ini semakin panjang ya, tetapi ya supaya kita mendapatkan informasi yang betul, karena ya juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali informasi-informasi yang tidak betul ya yang disuarakan di ruang publik ini, dan itu terutama biasanya ya yang dipuji-puji itu adalah Hamas, yang Israelnya katanya kalah dan segala macamnya, tetapi giliran Israel melakukan serangan yang begitu intensif dan bertubi-tubi, katanya wah ini Israel begini begitu dan segala macamnya. Tapi lagi-lagi ketika Hamas yang menyerang, wah lenyapkan Israel dan segala macamnya. Lalu kemudian bicara prihatin kemanusiaan. Dan ini memang lucu kawan-kawannya orang-orang ini ya, yang lucu mereka ini ya, entah apa yang mereka maksudkan terkait dengan ya prihatin kemanusiaan, tapi juga semangat ya untuk untuk menyuarakan ataupun kemudian ya mendoakan bahkan ya Israel ini dilenyapkan dari muka bumi ya. Jadi memang tidak sederhana jadinya Bapak Ibu ya, situasi yang sedang berlangsung di sana. Walaupun itu kembali kepada masing-masing kita, tapi sebagai warga dunia, warga bumi
ya, dan sebagai warga negara Indonesia, kalau saya secara pribadi ya, dan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lebih mengharapkan situasi di sana benar-benar menjadi kondusif kembali ya. Saya bicara sebagai pengikut Tuhan Yesus kawan-kawan, karena saya orang Kristen ya, itu kan melekat pada diri saya. Dan ini komentarnya tidak saya maksudkan dalam rangka apa ya, dalam rangka melihat bahwa situasi di sana terkait dengan isu agama, bukan ya, tetapi ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ya, saya mengimani bahwa semoga situasi di sana segera membaik, segera kembali kondusif ya, karena masyarakatnya, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza, kasihan. Itu yang paling penting kawan-kawannya. Ya, yang sedang membutuhkan perhatian ini sebenarnya bukan para ininya kawan-kawannya, bukan tentaranya ya. Ya, tetapi masyarakatnya, warganya, rumahnya, pekerjaannya, kebutuhannya, keluarganya, ya. Situasinya akan menjadi tidak kondusif. Situasinya menjadi sangat memprihatinkan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu setuju, silakan sampaikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang tersedia, dan mari terus menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran apa adanya, dan juga dengan cara yang bijaksana. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi menyuarakan kebenaran adalah harus, karena itu juga diajarkan oleh Alkitab, karena Alkitab katakan ya kalau ya, dan tidak kalau tidak. Jadi sekian saudara-saudara, Bapak Ibu semua, salam sejahtera, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, memberkati kita semua, dan salam kebaikan.